bagaimana pola pikir kita gitu kan. Ini ada beberapa orang-orang yang mau membuka usaha interior. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya ingin bikin satu video supaya semoga informasi yang saya sampaikan, pengetahuan saya semoga bisa bermanfaat, karena adalah satu keinginan saya yang menjadi visi, salah satu dari visi hidup saya adalah saya ingin supaya hidup saya ini betul-betul bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, baik untuk teman-teman sesama pekerja interior, baik untuk para pekerja, juga untuk para calon-calon customer ya. Karena saya punya keyakinan bahwa hidup itu, dalam hidup ini tidak hanya semata-mata bicara tentang hanya sekedar mencari uang gitu kan. Karena saya bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam hidup ini ada banyak hal-hal yang bisa kita syukuri selain daripada cuma hanya sekedar masalah materi. Tapi bagaimana hidup kita bisa semakin hari semakin bermanfaat. Nah, yang menarik teman-teman semua, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang di WA kan langsung ke saya, bagaimana pola pikir kita gitu kan. Ini ada beberapa orang-orang yang mau membuka usaha interior, terus kemudian bertanya kepada saya tentang hal-hal teknisnya bagaimana. Ya, oleh karena itu saya ingin mengajarkan sedikit dalam video ini. Jadi kalau misalkan hal-hal teknis, caranya bagaimana, handle tukang seperti apa, handle tenaga ahlinya seperti apa, saya sudah bikin dalam beberapa video ke depan. Jadi saya ingin mencoba menjawab sedikit dari yang saya pahami. Jadi yang pertama, mindsetnya yang harus dimiliki kalau kita mau untuk hidup ini terus memberikan satu dampak manfaat dalam hidup kita ini kepada orang lain. Satu, kita harus berpikir bagaimana caranya kita bermanfaat. Nah, karena bidang keilmuan saya memahaminya adalah di bidang interior, maka saya ingin memberikan manfaat di dalam bidang interior juga gitu. Jadi Kairos Interior sudah berdiri kurang lebih 15 tahun. Kita berpengalaman di dalam bidang furniture interior, design and build ya. Kami punya tim untuk mendesain dan juga untuk memproduksi. Jadi jumlah kru kami total mungkin saat ini ya kurang lebih sekitar 100 orang. Nah, bersyukur dalam kondisi pandemi ini semakin hari kami terus berbenah, melakukan perbaikan sistem, dan saat ini kami juga sudah didukung dengan sistem ERP untuk pencatatan yang jauh lebih rapi, menunjang dari standarisasi ISO 9001 yang sudah kami miliki, agar setiap personal di dalamnya jelas sekali SOP-nya apa yang harus dilakukan. Nah, terlepas daripada semua hal-hal teknis tadi, Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin berusaha untuk di bidang bisnis interior, yang terpenting adalah satu mindset yang harus kita miliki, bahwa customer itu bisa percaya kepada kita dikarenakan yang pertama adalah kita ingin customer itu win terlebih dahulu. Kita ingin customer itu mendapatkan manfaat terlebih dahulu. Lebih daripada kita ingin supaya customer itu betul-betul jangan sampai customer itu mengalami loss atau dirugikan. Nah, seringkali mindset ini yang seringkali konflik di dalam banyak pengusaha-pengusaha interior, apalagi yang mungkin masih newbie atau masih startup. Mereka ingin segera mendapatkan customer agar bisa segera mendapatkan project, mendapatkan keuntungan. Ini satu problem ketika kita ingin segera mendapatkan keuntungan tanpa kita memiliki satu nilai tambah, bahwa kita bisa menggaranti dan mengamankan posisi customer kita, bahwa customer tersebut dipastikan tidak akan mengalami kekecewaan, bahkan yang lebih fatal mengalami kerugian dalam hal materi. Mengapa demikian? Karena
customer tersebut membeli jasa Anda sebagai orang-orang interior, membeli jasa Anda, teman-teman ini adalah membeli jasa profesional kita, keahlian kita, detail-detail kita yang kita dibeli oleh mereka, oleh calon customer kita. Nah, sedangkan kalau kita masih startup, kita hendak berpikir tentang belajar tentang hal-hal teknisnya, tetapi kita hanya menyerahkan itu kepada tenaga ahli atau kepada tukang yang bersangkutan, maka tukang tersebut seringkali juga tidak berpikir yang jauh dan tidak berpikir panjang. Sehingga mereka hanya berpikir bagaimana caranya, yang penting mereka dapat pekerjaan, dan mereka selalu berkata bisa, walaupun kadang kenyataannya mereka nggak bisa. Kesulitan-kesulitan itu tidak disampaikan kepada customer, yaitu kepada pengusaha interior. Nah, ini jadi problem. Akhirnya yang menjadi masalah yang terbesar adalah kita pengusaha interior seringkali mendapatkan kerugian, dan kerugian itu seringkali hanya disampaikan atau di-pass on, dilanjutkan kepada customer. Nah, teman-teman, mindset yang harus dimiliki adalah bermanfaat. Bagaimana caranya sebagai pengusaha interior yang baru pertama kali merintis bisa memberikan kepastian kemanfaatan untuk customer-customer tersebut. Yang pertama, Anda harus punya knowledge, Anda harus punya pengalaman. Dan Anda punya networking, bagaimana kita mengetahui tukang-tukang yang berkualitas, yang bukan tukang tipu, yang memastikan bahwa produk itu dikerjakan sebagaimana spek yang seharusnya. Nah, para pekerja-pekerja ini seringkali juga mengukur apakah Anda perusahaan yang memungkinkan untuk ditipu atau tidak. Nah, pada saat mereka membaca Anda sebagai perusahaan interior yang masih baru startup, tidak berpengalaman, maka kemungkinan besar Anda ditipu akan sangat besar sekali. Jadi, saya membuka diri supaya saya bisa lebih bermanfaat baik untuk customer maupun juga untuk para pengusaha-pengusaha interior untuk boleh chat langsung ke saya, gitu kan? Chat langsung untuk bertanya bagaimana caranya untuk starting bisnis interior. Bisa kontak ke nomor saya 0812 6700 0812 7200 6700. Saya ulangi 0812 7200 6700. 0812 7200 6700. Bisa langsung kontak ke saya untuk tanya gimana caranya supaya saya tidak kena tipu, gitu kan? Supaya caranya saya bisa membuat customer kita menjadi puas. Saya nggak merasa bahwa perusahaan interior lain sebagai kompetitor, tapi saya merasa perusahaan-perusahaan interior lain sebagai mitra dalam rangka untuk mengedukasi kepada customer supaya mereka bisa membeli produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan budget yang mereka inginkan. Saya akan berbagi ilmu karena menurut saya kalau saya nabur baik pasti saya akan menuai hal-hal yang baik. Jadi yang terpenting teman-teman dalam hal ini adalah kita memiliki mindset. Jadi pada saat teman-teman mendapatkan informasi yang valid, informasi yang cukup kuat, maka hal tersebut akan menjadi bargaining power untuk teman-teman agar tidak mengalami masalah dengan para pekerja-pekerja Anda. Tapi sebaliknya pada saat teman-teman tidak punya knowledge, tidak punya dukungan atau backup dengan segala macam hal-hal yang diperlukan, maka kemungkinan besar kita akan mengalami kerugian karena kita mengalami masalah dengan para pekerja kita. Jadi ini penting sekali teman-teman. Saya siap untuk membantu. Kontak ke saya, ke nomor handphone saya, WA saya. Saya akan coba untuk balas, gitu kira-kira. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya berharap semoga melalui video ini saya bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman interior yang lain. Para desainer yang mungkin juga ingin belajar untuk berusaha untuk bekerja dalam bisnis interior, bisa juga kontak ke saya juga bisa bantu untuk supaya teman-teman semua bisa memiliki satu pemahaman bagaimana sih seluk-beluknya bisnis interior, gitu kan? Bagaimana seluk-beluknya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana cara mencegah supaya kita tidak mengalami kerugian-kerugian yang tidak perlu terjadi. Jadi sampai saat ini saya bersyukur karena memang saya sudah 15 tahun berpengalaman dalam bidang ini, dalam bisnis ini. Kemungkinan saya mengalami kegagalan di dalam bisnis ini karena kehendak Tuhan, karena pengalaman yang Tuhan sudah izinkan untuk saya alami, kemungkinan berhasilnya 99,9%. Saya tidak pernah mengalami problem-problem yang berarti di interior. Ya, ini anugerah Tuhan dan saya ingin sharingkan ilmu ini kepada teman-teman, kepada customer-customer, kepada desainer-desainer yang berminat untuk belajar, gitu ya. Yang berminat untuk belajar, nanti kita atur jadwalnya, kita bikinkan meeting Zoom, bisa tanya apapun sebagai saya mau bersedia untuk menjadi sebagai narasumber. Pertanyaannya, Pak, mengapa? Brother, mengapa kok mau membuka semuanya? Simple, Bapak Ibu. Teman-teman semua, simple alasan saya.
The more you share, the more you receive. Simple. Semakin saya banyak share, semakin saya akan banyak menerima. Saya akan menerima banyak energi-energi positif. Saya akan makin banyak menerima teman-teman yang baru. Dan saya makin banyak untuk menanam budi baik. Dan saya yakin satu saat nanti kita bisa berkolaborasi, berbisnis bersama-sama. Ya, berbisnis bersama-sama. Mungkin someday saya mendapatkan proyek yang besar, di mana saya tidak mampu kerjakan itu sendiri, saya bisa bekerja sama dengan teman-teman yang sudah saya kenal, yang sudah saya percaya bahwa memang ini adalah orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya value yang sama. Jadi di perusahaan kami punya value great, ya, betul-betul punya value great, GREAT, ya. Bagaimana betul-betul value itu menjelma menjadi sikap-sikap kunci supaya betul-betul itu diresapi, dipahami oleh semua customer kami, dipahami oleh semua tim pekerja-pekerja di kami, sehingga bisa menghasilkan produk dan pelayanan yang terbaik kepada customer. Oke, dengan demikian video singkat ini paling tidak bisa memberikan satu arahan buat teman-teman. Saya sudah kasih nomor handphone saya, paling tidak teman-teman nanti bisa membaca di kolom deskripsi nomor handphone saya dan bisa bertanya kepada saya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Saya tidak bisa menjawab satu persatu, mungkin lebih baik kita bikinkan satu Zoom meeting agar bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ingin supaya hidup adalah memberi manfaat buat orang lain, hidup bermanfaat bagi banyak orang. Dan saya yakin kita bisa membuat Indonesia lebih baik dan lebih banyak lapangan pekerjaan terserap, semakin baik, ekonomi kita juga semakin baik. Indonesia kita ini yang kita cintai. Terima kasih, Tuhan berkati kita, siap kita, sukses buat kita semua.